Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra dari Prodi Ilmu Komunikasi Batch 11 dengan NIM 04022054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Introduction to Corporate Communication yang berjudul Identitas, Gambar, Reputasi, dan Iklan Perusahaan. Nah, ada kalanya kita bahas terlebih dahulu subbab-subbab yang ada pada materi ini. Yang pertama, apa itu identitas dan citra? 2, 3. Yang kedua, bagaimana cara membedakan organisasi melalui identitas dan citra? Yang ketiga, yaitu bagaimana membentuk identitas dan diikuti oleh penjelasan nama dan logo. Yang keempat, bagaimana identitas manajemen sedang beraksi. Yang kelima, penjelasan gambar di mata orang yang terlihat. Yang keenam, yaitu iklan untuk memperkuat identitas atau meningkatkan citra. Lalu, ada yang ketujuh, yaitu iklan untuk menarik investasi. Dan sampailah kita pada subbab yang terakhir, yang kedelapan, yaitu rekrut dan pertahankan karyawan. Nah, sebelum menginjak pembahasan, mengapa sih reputasi itu penting? Jadi, reputasi itu penting karena reputasi itu sendiri memiliki fungsi untuk mengukur mana perusahaan yang terbaik dan mana perusahaan yang terburuk di antara perusahaan-perusahaan lainnya. Identitas atau citra merupakan manifestasi aktual dari realitas perusahaan seperti yang disampaikan melalui nama organisasi, logo, moto, produk, layanan, bangunan, alat tulis, seragam, dan bukti nyata lainnya. Selanjutnya, subbab yang kedua, yaitu membedakan organisasi melalui identitas dan citra. Ketika produk menjadi hampir sama di seluruh dunia, konsumen semakin membuat perbedaan berdasarkan gagasan selain produk itu sendiri, sehingga membuat citra dan identitas menjadi pembeda yang lebih kuat. Yang ketiga, membentuk identitas. Membangun identitas adalah satu-satunya bagian dari manajemen reputasi yang dapat dikendalikan oleh organisasi sepenuhnya. Pertama-tama, kita akan membahas beberapa hal yang berkontribusi positif terhadap identitas perusahaan, yaitu visi perusahaan yang menginspirasi, branding perusahaan yang cermat dengan fokus pada nama dan logo, dan yang penting, presentasi diri yang konsisten dan terintegrasi. Lalu, ada nama dan logo. Logo adalah komponen penting lain dari identitas perusahaan. Mungkin bahkan lebih penting daripada nama karena sifat visualnya untuk berkomunikasi lebih banyak tentang perusahaan daripada namanya, dan prevalensinya yang meningkat di banyak jenis media lainnya. Yang kelima, manajemen identitas sedang beraksi. Dalam merancang program yang mengatasi kekhawatiran yang sulit dipahami tetapi signifikan ini membutuhkan menyeimbangkan analisis yang bijaksana dengan tindakan. Berikut adalah metode yang telah berhasil digunakan oleh banyak organisasi untuk mengelola proses identitas. Yang pertama, ada melakukan audit identitas. Yang kedua, menetapkan tujuan identitas. Yang ketiga, kembangkan desain dan nama. Keempat, ada mengembangkan prototipe. Yang kelima, luncurkan dan komunikasikan. Dan yang terakhir yaitu keenam, menerapkan program. Yang keenam, gambar. Di mata orang yang melihat, gambar atau citra perusahaan adalah fungsi dari bagaimana konstituen memandang organisasi berdasarkan semua pesan yang dikirimkannya melalui nama dan logo dan melalui presentasi diri, termasuk ekspresi visi perusahaannya. Selain itu, tujuannya agar citra itu menjadi lebih baik, bukan lebih buruk. Yang ketujuh, iklan untuk memperkuat identitas atau meningkatkan citra. Iklan perusahaan dapat didefinisikan sebagai penggunaan media berbayar yang berusaha menguntungkan citra perusahaan secara keseluruhan daripada produk atau layanannya saja. Karena semua iklan perusahaan berkontribusi pada citranya, baik iklan produk maupun perusahaan, harus mencerminkan strategi terpadu. Iklan citra perusahaan harus merek perusahaan dengan cara iklan produk atau merek produk. Yang kedelapan, beriklan untuk menarik investasi. Salah satu alat yang digunakan
perusahaan untuk meningkatkan citra mereka di komunikasi keuangan adalah iklan perusahaan financial relation. Iklan perusahaan semacam ini dapat merangsang minat pada saham perusahaan di antara calon investor, serta analisis buy side dan sell side. Mengingat ratusan yang dicakup oleh analisis perusahaan, kampanye, iklan, perusahaan yang baik dapat merangsang minat mereka untuk melihat lebih dekat pada yang tertentu.